ya. Itulah yang manusia itu pakai akal, yang akal itu pasti ada keterbatasan, ya. Jadi akal manusia itu akan terlena dengan amalan, ya, maka dia bisa tenggelam dalam syahwatnya, lalai dengan niatnya, lalai dengan keikhlasan. Itu sudah pasti begitu. Itu udah hukumnya teman-teman ya. Nah, jadi saking disibukkan dengan urusan dunia, sekalinya ibadahnya untuk tujuan dunia. Nah, ini yang harus diwaspadai. Nah, jadi sekarang teman-teman dicek lagi ke dalam hati kita masing-masing, untuk apakah tujuan ibadah kita, apakah sudah benar. Nah, gitu ya. Bahkan para sahabat itu yang menjadi kaya banget itu, mereka itu berbisnis itu dalam kondisi ketika mereka sudah tidak terlalu berminat kepada dunia, sehingga niatnya lebih terjaga. Nah, kita ini kan belum nih, mungkin Anda belum kelar gitu ya, hubud dunia. Untuk menjaga supaya tidak hubud dunia, bagaimana? Ya sudah, dari sekarang diniatkan, ditentukan dulu visinya mau kemana dulu. Pengertian para ulama, para imam, ya, para hakim gitu ya, zaman dulu tuh ya, sepakat bahwa dalam kita menjalankan bisnis ya, harus menjalankan bisnis atau menjalankan profesi ya, pekerjaan, harus robbaniyah. Artinya apa robbaniyah ini? Bukan robbani brand fashion ya, bukan ya. Robbaniyah artinya titik tolaknya adalah kepada prinsip ketuhanan, titik tujuannya juga sama. Jadi titik tolak kita dari Allah ya, kepada Allah ya, tujuan kita kepada Allah. Maka banyak di antara kita yang disibukkan dengan urusan dunia tapi tidak punya titik tolak, landasan karena Allah. Tidak punya tujuan untuk Allah. Maka supaya terjaga nih teman-teman nih yang pengen apa nih goalsnya, ya pengen $5.000 sebulan misalnya gitu ya, punya goals. Ya boleh, nggak ada masalah ya, toh banyak yang sudah mencapai penghasilan tersebut kan, nggak ada masalah kan, boleh nggak kita kesana? Boleh. Nanti ada satu kitab lagi teman-teman yang karangan Syekh Prof. Yusuf Al-Qaradawi. Kalau Anda tahu bahwa namanya kita bekerja berbisnis ya, itu tadi robbaniyah, titik tumpunya atau titik tolaknya karena Allah, titik tujuannya adalah untuk Allah, dan Anda tahu ada apa di balik itu, artinya ada keridhaan Allah di sana, ada rahmat Allah di sana, maka Anda itu ngejar dunia tuh kayak orang perang gitu, kaya sekaya-kayanya gitu. Kenapa? Makin saya kaya, makin Allah ridho gitu. Jadi bukan berarti ketika kita bicara dunia di genggaman apa. Jadi cari duit pun, sekaya-kayanya kaya pun, itu bukan untuk tujuan dunia. Nah itu yang tadi saya bilang, para sahabat itu berbisnis saking kayanya, segimana kayanya itu, ketika mereka sudah tidak terlalu berminat dengan dunia, maka niatnya terjaga. Ya, Anda yang kantor, ya nggak apa-apa, berangkat kantor, titik tolaknya Allah. Bekerja tujuannya untuk Allah. Nah itu, kerja tuh hanya mengisi waktu, menunggu waktu azan. Menunggu waktu salat. Kan dipanggil Allah cuma 3 kali ya. Kita kan dipanggil Allah di dunia ini cuma 3 kali, bener nggak? Ya, dipanggil salat, dipanggil haji, dipanggil meninggal, gitu kan? Ya udah, menunggu panggilan-panggilan yang pendek-pendek tuh, yaitu panggilan yang 5 waktu, ya kan? Jadi saya mengisi waktu dengan bekerja, gitu, ya. Dengan apa aja, kajian duha, dengan edukasi, dengan benerin landing page, ya boleh itu begitu. Niatnya mengisi waktu. Kenapa? Nah, sambil sekarang kita mengisi waktunya ini, titik tolaknya karena Allah, ya gitu ya. Tujuannya untuk Allah. Tujuannya kan diperintah sama Allah untuk bersungguh-sungguh, ya kan, memberikan yang terbaik, menghasilkan sebuah karya, dan seterusnya ya. Anda lebih paham lah masalah itu. Yuk kita hitung bareng-bareng. Rasulullah diangkat menjadi nabi usia berapa? Ya, meninggalnya usia berapa? Nah sekarang hitung, beliau menjadi nabi dan rasul berapa tahun lamanya? Dari 40 ke 63, berarti 23 tahun. Nah pertanyaannya yang kedua sekarang, Rasulullah pertama kali berdagang usia berapa? Ini kalau ini nggak banyak yang tahu ini. Pertama kali mulai berdagang usia berapa? 12 tahun ya, yang betul ya, 12 tahun sampai 40 tahun. Berarti berapa tahun beliau jadi pebisnis?
Karena kan 40 udah jadi diangkat menjadi nabi ya. Berarti berapa tahun? Dari 12 ke 40 berarti berapa tahun? Beliau lebih lama menjadi pebisnis daripada menjadi nabi. Betul? Nah kalau kita bilangnya kita ini teladannya siapa? Suri tauladannya Rasulullah SAW. Ya Anda mensuri tauladankan yang mananya doang. Berarti kalau kita meneladaninya secara utuh, harusnya gimana? Kita meneladani itu 28 tahun jadi pebisnis, gimana caranya beliau berbisnis? Dan kita juga meneladani mutaba'atur Rasulnya, itu benar-benar jadi all in lah, whole package ya, whole package semuanya. Dari pebisnisnya, dari dia berkeluarganya ya, beliau membangun generasi itu seperti apa, kok bisa ya? Beliau berdakwah di Mekah 13 tahun. Ini juga unik juga nih. Berdakwah di Mekah 13 tahun. Ya, hasilnya sedikit. Di Madinah cuma 10 tahun. Hasilnya mendunia. Betul nggak? Beliau mendunia tuh cuma 10 tahun.